What is dance? I don't know the answer. I made myself many times this question, and now more than ever, I don't have any answer. For dance is life. Dance is more like a spirit. Dance is like a way to express through movements our states, our ideas, our philosophy, our history, what we are, what we have become along these years, along the years of our whole lives. That's why every dancer moves differently. The very moment you dance, the very moment you are in that state of feeling your body is undescribable. I am looking for emptiness, for the empty space, the empty mind, the empty soul, non-existence. Sosoknya tidak banyak bicara. Kata-kata seolah terlalu sempit untuk menampung isi di hati. Namun setiap langkahnya, setiap geraknya adalah cerita yang ia bisikkan pada semesta. Ketika ia berjalan di bawah langit senja, tubuh berbicara lebih banyak daripada bibirnya. Tangannya yang gemetar saat menggenggam sesuatu, tatap mata yang menembus cakrawala adalah bahasa yang hanya semesta mengerti. Ada kesedihan yang dalam di matanya, seperti langit mendung yang tak pernah hujan. Ia menari dalam diam, menyampaikan rasa yang tak mampu diucapkan. Semesta menjadi sahabatnya, tempat menitipkan semua yang tak bisa ia bagi dengan manusia lain. Namun ada kepedihan, kesendirian yang membungkusnya, keheningan yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan. Dia adalah puisi bisu, yang keindahannya hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mau mendengarkan. Di balik senyumnya yang tenang, ada jiwa yang terpendam begitu dalam, seolah terbungkus lapisan kerinduan dan luka yang tidak terucap. Ia berjalan di dunia dengan langkah ringan, namun hatinya berat oleh cerita-cerita yang tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Memilih bersembunyi di gunung, jauh dari keramaian dunia yang selalu menghakiminya. Udara dingin dan sunyi menjadi pelukan yang tak pernah ia dapatkan dari manusia. Setiap langkah menuju puncak adalah caranya melarikan diri, sekaligus mencoba menerima hukuman yang ia rasa pantas untuk semua kesalahan. Jika ia berlari, bukan untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk meninggalkan semua yang menghantuinya. Kenyataan terasa begitu berat seperti rantai yang melilit jiwanya, membuatnya tercekik dalam keheningan,
Setiap langkah yang ia ambil adalah seruan bisu. Harapan kecil untuk menemukan kedamaian yang selalu terasa begitu jauh. Gunung itu seperti cermin, memantulkan luka dan dosa yang coba ia lupakan. Duduk di atas batu menatap jagat raya dengan hati yang penuh sesal. Angin membawa bisikan masa lalu dan tidak mampu melawannya. Hanya bisa pasrah, berharap alam bisa menerima dirinya yang tidak sempurna. Ia ingin percaya bahwa puncak gunung ini akan membawa penebusan. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa hukuman terberat bukan datang dari dunia, melainkan dari dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya, cintanya begitu dalam, seperti samudera yang tenang di permukaan, namun penuh arus di dalamnya. Setiap tatapan, setiap sentuhan, mengandung makna yang tak terucap, seolah kata-kata terlalu dangkal untuk menampung gelombang perasaannya. Ia ingin berkata, ingin menjelaskan, tetapi lidahnya selalu keluh, takut merusak keindahan yang ada hanya dengan kalimat sederhana. Maka, ia mencintai dalam diam, dengan perhatian kecil, dengan doa yang tak pernah berhenti, dan dengan keberanian untuk terus bertahan meski tak pernah dimengerti sepenuhnya. Baginya, cinta bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, dan ia tahu dalam keheningan itulah cintanya menemukan bentuknya yang paling murni. Katanya, kamu adalah irama yang tak pernah berhenti mengalun dalam hidupku, dan aku adalah penari yang terus menari, mengikuti setiap nadanya. Setiap langkahku adalah upaya memahami alunan yang kamu bawa. Kadang lembut seperti bisikan angin, kadang deras seperti hujan di tengah malam. Tarianku mungkin tidak sempurna, tapi itu adalah caraku mencintaimu. Melukis rasa dalam gerak yang tak selalu terlihat oleh mata. Dalam setiap putaran dan lompatan, aku merasakan kehadiranmu, seolah dunia berhenti sejenak hanya untuk kita. Kamu adalah harmoni, dan aku adalah jiwa yang tak pernah lelah menari. Untukmu, ya, untukmu. I believe that only through art cultures can get closer. Ecuador and Indonesia are two countries that are far from each other. They are opposite in the world. But I am here now. I came here from the other side of the world. So now there is an opportunity for artists to collaborate with me. Sosoknya berasal dari Ekuador, sebuah negara kecil di kawasan Amerika Latin, terletak di bagian barat laut benua Amerika Selatan.
dengan luas sekitar 283.560 km persegi, Ekuador menjadi salah satu negara yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan sejarah. Ekuador mungkin salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, tetapi pesonanya tidak terbatas. Dari gunung berapi yang megah hingga hutan Amazon yang misterius, dari situs sejarah Quito, permata bersejarah yang terletak di ketinggian 2.850 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu ibu kota tertinggi di dunia. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan Andes yang megah, dengan panorama menakjubkan dari gunung berapi Pichincha yang berdiri gagah di sebelah barat. Kota Quito baginya bukan hanya sekedar ibu kota. Kota ini adalah jantung budaya dan sejarah Ekuador. Tempat di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dalam harmoni yang indah. Terlahir dari seorang ayah yang memiliki darah penulis, sejarawan, dan peneliti asal Ekuador yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang sastra, budaya, dan sejarah Ekuador. Ia banyak menulis tentang tradisi, identitas, dan warisan budaya Ekuador, khususnya yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Andes. Mungkin inilah salah satu alasan dirinya juga melahirkan karya Entre Montañas, di antara gunung-gunung. Juga terlahir dari seorang ibu yang begitu halus lemah lembut dan mengeksplorasi dalam bentuk tari. Dedikasi seorang guru sekaligus koreografer. Perpaduan dua darah seni yang mengalir cukup jelas mengapa sosoknya menjadi luar biasa. Melalui dedikasinya dalam mempelajari dan mempromosikan tarian serta budaya Indonesia, Edgar Freire berperan sebagai jembatan budaya antara Ekuador dan Indonesia, memperkaya pemahaman lintas budaya di kedua negara. Sebuah filosofi hidup yang membawa pada kata mencintai Indonesia. Dalam gerak tidak banyak kalimat terucap, melainkan cara bersikap. Membersamai hasil dari menata hati, laku lampah yang dijalani, kondisi yang terlewati, aku menyadari lagi bahwa hidup sejatinya adalah belajar. Jika di bangku sekolah nilai adalah tolak ukur kemampuan, nyatanya pertahanan hidup bukan perkara angka. Mengulik lebih dalam kecerdasan emosional, sehatnya mental, mungkin menjadi dasar pertahanan yang kokoh, tapi tentu disertai dengan etika dan moral. Keseimbangan hidup soal apa dan bagaimana? Mencipta ketenangan lahir dari mana? Jiwa raga sesungguhnya terletak pada diri yang seperti apa? Dia adalah titik terdekat yang sulit kau temukan kecuali kedekatan yang kau jalin atas dirimu sendiri. Jika mereka melihat sebuah gerak adalah frasa yang terdiri dari alunan irama, aku melihat dengan penuh derai air mata. Kamu tidak benar-benar menghilangkan sakitnya. Kamu hanya berusaha meredakan sedikit rasa berharap semua akan baik-baik saja. Jika mereka melihat sebuah sorot lampu gemerlap cahaya, aku melihatnya gelap yang menjadi genap antara kamu dan bayangmu sendiri.
Jika mereka melihat panggung megah bersorak-sorai tepuk tangan, aku melihat ruang kosong yang ada padamu menangis berteriak melepas sesak. Mereka mengenalmu adalah sosok hebat, sementara aku menyelami sosok yang hancur porak-poranda berserakan penuh kegagalan. Tarian itu cerminan bahasa, geraknya adalah rasa, tajam tatapnya adalah luka. Tapi teruslah berkarya demi nafas yang tidak untuk sia-sia. Sosoknya adalah seorang penyatu budaya melalui gerakan. Dalam setiap langkah tarian yang ia tampilkan terlihat jelas dedikasinya untuk memahami dan menghargai kebudayaan yang beragam. Bagaimana seni dapat menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan. Kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi sebagai seorang koreografer, ia mampu menyatukan berbagai elemen tari dari budaya yang berbeda, menjadikannya sebuah harmoni yang mengalir dalam setiap pertunjukan. Ia menunjukkan bahwa seni tari tidak harus terbatas pada satu tradisi. Melalui karya-karyanya, ia menunjukkan bahwa seni tidak hanya sekedar ekspresi pribadi, tetapi juga sebagai kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antar bangsa. Tari menjadi sarana baginya untuk berkomunikasi bukan hanya kepada dunia luar, tetapi kepada dirinya sendiri, bukan sekedar gerakan, melainkan sebuah pelarian dari kebisingan dunia luar, tempat di mana ia bisa mengekspresikan perasaan yang tidak mampu disampaikan dengan lisan. Karya seni tari miliknya adalah jendela bagi dunia untuk melihat seberkas cahaya dari dunia pribadinya yang penuh dengan rahasia. Aku adalah rasa yang menerka nyawa. Aku tahu pasti aku berlarian dengan waktu. Aku berkejaran dengan detik angka yang berdetak dalam putaran maju, karena dalam paham pikirku aku tidak punya waktu yang panjang. Denyut itu selalu menjadi kejut, tapi mengendalikan rasa takut adalah sebuah keharusan untuk tidak terpaut membuatku berhenti dalam tari. Atau mungkin jika tiba-tiba takdir berkata lain, waktu terbaikku adalah saat menari. Hanya itu inginku. Terima kasih Indonesia telah memperkenalkan saya pada keajaiban seni tari yang begitu mendalam. Setiap gerakan, setiap langkah bukan hanya sebuah ekspresi tubuh, tetapi sebuah bahasa jiwa yang mengungkapkan kisah dan sejarah, rasa cinta dan perjuangan. Melalui tari, saya belajar tentang keterhubungan antara manusia dan bagaimana seni bisa menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan. Langkah telah membawamu sampai sejauh ini melintas benua, melintasi batas geografis, juga menembus batasan budaya. Seperti seorang penjelajah antariksa yang terbang melewati galaksi yang jauh, menemukan dunia yang begitu luas dan beragam. Sebuah perjalanan yang tak hanya mengubah pandangannya tentang dunia, tetapi juga hatinya. Dimulai dengan sebuah langkah kecil dari tanah kelahirannya, dia mulai merentangkan sayapnya ke tempat-tempat yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setiap benua yang ia pijak, setiap negara yang ia jelajahi, adalah dunia baru yang menawarkan warna, aroma, dan cerita yang berbeda.
seperti sebuah orbit yang mengelilingi dunia. Perjalanan ini membawanya jauh, namun semakin dia melangkah, semakin dalam pula rasa kekaguman terhadap keberagaman budaya yang ia temui. Di Indonesia, ia menemukan kedamaian dalam seni tradisional yang ramah, terpesona oleh ritme tari Sabang sampai Merauke yang penuh semangat dan energi. Ia belajar untuk mencintai setiap budaya yang ia temui, menghargai kekayaan warisan manusia, dan merayakan perbedaan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Dalam perjalanannya melintasi benua, dia tidak hanya menemukan tempat-tempat baru, tetapi juga menemukan dirinya sebagai seorang manusia yang lebih kaya, lebih bijaksana, dan lebih mencintai dunia dengan segala keberagamannya. Dan ketika melihat ke langit malam, dia tahu bahwa meskipun bumi ini luas, kita semua tetap terhubung dalam satu cerita besar yang melintasi benua, waktu, seni, dan budaya. Yap, ada Mas Edgar Freire di sini. Halo, Aló, Mas Edgar, ¿cómo estás? bien, gracias. Gracias. Dia bisa bahasa Spanyol, bahasa sehari-hari Spanyol ya, Bahasa sehari-hari español. tapi bisa bahasa Indonesia Iya, bisa. dengan baik dan benar. Enggak. Oke guys, hari ini kita sharing-sharing ngobrol bareng sama Edgar. Oke, boleh dong diceritain sedikit. Kamu dari mana? Ekuador ya, which is Iya. Amerika Latin. Oke. Berapa lama kamu di Indonesia ini? Dari tahun kemarin itu sudah setahun. 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 Pertama kali. Bukan, ini yang kali ketiga. Banyak yang tahu kamu, ya. Karena di sini dia lumayan famous juga di kalangan-kalangan penari Jogja, terutama atau di luar Jogja kamu banyak kenal juga ya. Lumayan, ya. Lumayan. Karena ya dunia seni itu kecil, ya. Kalau kita ketemu dengan artis itu ya nanti jadi jaringan. Ekuador itu di Amerika bagian apa? Ekuador itu negara Amerika Selatan. Ya. Amerika Selatan. Amerika Selatan. Oke. Atau juga Amerika Latin dikenal. Sebagai Amerika Latin. Emang ada berapa Amerika? Di sana kalau ada selatan berarti ada utara. Ini. Nah, Amerika itu satu kontinen. Itu kontinen yang besar seperti Eropa, Afrika, Asia, ada Amerika. Terus di Amerika ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian. Iya, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ya. Mungkin yang buat orang Indonesia bingung itu karena saya dianggap orang Amerika. Jadi banyak orang Indonesia pikir saya dari Amerika Serikat. Ya, tapi Amerika Serikat itu bukan Amerika. Beda ya? Itu bagian dari Amerika, itu satu negara dari Amerika. Tapi bukan kalau- seluruh Amerika. Tapi ketika kamu bilang, Edgar dari mana? Dari Amerika Latin. Mereka nggak fokus dengan Latinnya ya? Iya. Mereka fokus dengan Amerikanya. Iya, dan langsung aku ditanya, tahu Michigan, tahu California, tahu itu bukan negara saya. Kalau di Amerika Utara ada Kanada, United States atau Amerika Serikat, Meksiko juga masuk. Itu Amerika Utara, Meksiko tuh Meksiko ya? ya, Meksiko. Terus ada Amerika Tengah, itu bagian yang seperti leher ya. Di situ ada banyak negara yang kecil ya, termasuk Meksiko juga, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, banyak. Dan di bawah itu ada Amerika Selatan. Itu bagian yang besar sekali juga, Amerika Selatan. Itu Amerika Latin ya? Ya, dari Meksiko masuk Amerika Latin. Oke. Kenapa namanya Amerika Latin? Ya, itu karena bahasa. Bahasa kita bahasa Espanyol. Original dari Latin. Latin dari Greek.
Greek ya, Ya, Greek jadi ada Yunani ya. Greek, Latin, Spanyol. Mhm. Jadi bahasa kita bahasa Latin, awal dari Latin. Berarti di sana nggak pakai bahasa Inggris dong? Daily conversation? Enggak. Spanyol? Sama sekali. Enggak. Oh, Mungkin di seluruh Amerika Selatan, Amerika Latin kita tidak menggunakan bahasa Inggris. Karena itu yang United States saja. Aha. Itu orang yang menggunakan bahasa Inggris. Ya. British, American. Aha. Tapi Amerika, bule-bule itu ya, iya. kulit putih ya. Iya. Aha. Tapi kulitmu sedikit ada persamaan nih sama orang-orang Indonesia. Kulitnya Iya, nggak terlalu putih. Iya, Itu memang rata-rata di sana begitu. Enggak, ada yang berkulit putih, berkulit brown seperti saya, berkulit hitam juga, ada berkulit campur ya, dengan orang-orang indigenous sana juga. Kalau aku lihat di peta nih ya, Indonesia sama Ekuador itu kan seperti ada Garis khatulistiwa. Khatulistiwa? Iya, Iya. garis khatulistiwa atau dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Inggris equatorial line. Kalau dalam bahasa Spanyol itu linea ekuatorial. Linea ekuatorial. Linea ekuatorial itu yang nama asli ya, linea ekuatorial. Artinya Ekuador itu like the half, ya, middle of, Tengah-tengah? ya, tengah-tengah. Oke. Ya, karena itu Ekuador bawa nama dari equatorial line, ya, dari linea ekuatorial, ya. Dan Indonesia Ekuador itu apa namanya? Linea ekuatorial cross, ya. Beberapa negara yang ada di tropis, ya, termasuk Ekuador, termasuk Indonesia, termasuk banyak negara. Berarti makanannya sama dong ya? Iya. Nasi juga? Nasi juga, makanan pokok itu ya terserah daerah Ekuador. Masing-masing daerah ya ada Ya, makanannya sendiri. Kalau Iya. kamu tuh di Ekuador di bagian apa sih? Di Kota Ekuador, atau desa? di Ekuador ada tiga region yang main region ya. Oke, ada 3 wilayah ya. Ya, daerah pantai, Iya. terus daerah tengah itu ada pegunungan. Ada pegunungan. Iya, pegunungan itu Andes. Terus itu juga ada budaya Andes. Budaya itu dibawa oleh orang yang hidup tinggal di daerah gunung. Ya. Seperti petani gitu nggak sih? Iya, seperti petani. Ada banyak petani. Banyak petani ya. Di daerah gunung juga banyak. Dan mereka juga punya filosofi sendiri, punya mitos sendiri, mitologi sendiri. Karena dari Colombia sampai Argentina dulu, sebelum orang Spanyol masuk ke Amerika, itu jadi satu civilization, ya. Sedang jadi satu civilization. Itu civilization Incas, the Inca civilization. Karena aku cukup nggak pinter untuk geografi. Oke, ya sekarang ya bisa tahu ya. Bisa tahu ya. Ini fungsinya. Iya. Ya. Jadi kita ngobrol lebih dekat lagi sama Edgar karena kalau yang orang-orang tahu tentang kamu kan kamu orangnya sepertinya tough sekali, serius sekali. Bukan. Aku selalu buka untuk share ilmu ya. Ilmu apapun. Karena itu juga dari budaya kita ya. Jadi aku ambil beberapa budaya, ya, budaya Ekuador, budaya Andina, Iya. budaya Latin. Budaya ya. Latin. Nanti kita bisa ngobrol lebih detail Lebih ya. detail ya. Karena juga tarian saya, karya-karya saya itu terserah budaya ya. Oke. Kalau dari budaya Andina ada tarian ini, kalau dari budaya Latin ada tarian ini, kalau dari budaya Barat ya, in general ya aku juga bisa. Menarik Iya. banget. Tapi sebelum kita sampai ke seperti apa kamu, kemudian karya-karyamu yang luar biasa, apa yang bisa buat kamu sampai di Indonesia pertama kali? Itu- First impression kamu apa? Tapi kan kamu sudah belajar pasti kan tentang Indonesia. Bukan, itu randomly. Itu tanpa sengaja saya ke sini. ya begitulah. Gimana maksudnya tanpa sengaja? Ya, sebelum saya ke sini
tidak tahu sama sekali tentang Indonesia. Ya. Serius, dan termasuk posisi Indonesia itu di mana itu aku tidak tahu ya. Aku hanya tahu negara Indonesia itu di Southeast Asia ya. Iya, Asia. Hanya itu tahu. Oh. Tapi karena mimpi saya dulu, itu adalah travel jalan-jalan ke bukan Eropa, ke Asia ya, satu negara Asia. Ya. Oke, itu Karena salah satu dulu mimpimu ya. aku belajar acting, aku belajar tari, tapi mau explore ya, pengen explore tari tradisi yang lain ya dari Asia. Oke. Ya. Terus mimpi saya adalah jalan ke India untuk belajar Kathakali, Bharatanatyam, itu yang tari tradisi India. Tari tradisi. Itu yang mimpi saya dulu. Oh. Terus aku cari tapi tidak cari. Cari maksudnya cari tentang India Cari itu. scholarship, Cari cari scholarship kesempatan di India. untuk pergi ke India ya, untuk Oke. jalan ke India ya. Tapi tidak cari. Aku nggak tahu kenapa, tapi tidak cari ya, tidak dapat. Oke. Ya. Dan suatu hari aku tidak ingat ya dengan detail, tapi mungkin aku dengar dari satu teman atau baca di koran, mungkin ya ada scholarship ya untuk belajar program belajar di Indonesia. Di Indonesia. Terus aku hanya coba, aku cari alamat KBRI di alamat Ecuador. KBRI di kota saya. Terus aku apply untuk scholarship dan aku accepted, accepted langsung. Langsung. Ya, karena hanya saya yang apply. Iya, itu di tahun 2003. Ya iya, iyalah, hanya kamu yang diterima, orang cuma kamu yang apply. Aku pikir ada 10 atau ada 100 yang apply. Hanya saya, hanya saya yang apply. Iya, benar. Terus karena mungkin karena mereka hanya lihat satu, ya ini yang masuk. Ya udahlah, dilolosin aja gitu ya. Jadi bukan karena ada skillnya ya, tapi karena ya udahlah. Ya mungkin. Ya. Lucu juga kamu ternyata ya. Enggak seserius itu guys ternyata dia. Terus aku ke sini. Dan itu pertama kali aku cross the Atlantic. Aku nyebrang benua. Ya, bukan di benua kamu. Mungkin kalau di sana kamu udah jalan-jalan. Udah jalan. Udah pernah ke Kolombia, Peru, sampai Bolivia. Udah pernah ya itu. Bukan sering tapi ya kenal negara itu ya, sampai Panama juga. Tapi kalau Asia itu seperti another world, itu seperti dunia lain ya. Dan aku curious sekali ya. Kalau salah satu karakteristik feature saya itu, saya adalah orang yang curious sekali. Jadi ya karena curiosity saya itu aku ada banyak masalah. Tapi kan masalah itu kadang-kadang membuat kita tumbuh ya. Kadang-kadang. Terus ketika kamu sampai bandara di Jakarta, aku baru kaget ya. Kalau saya ke toilet aku baru lihat ada pria wanita itu. Itu bahasa apa ya? Tapi ya karena ada signal, aku bisa paham ya, karena itu signal itu universal ya. Iya, oke. Tapi ketika saya pertama kali dengar bahasa Indonesia, nggak paham sama sekali. Terus dan pada waktu itu aku juga tidak jago bahasa Inggris. Karena memang yang dipelajari dan sehari-harinya di sana itu menggunakan bahasa Spanyol ya. Ini bahasa Spanyol, ya, bukan bahasa lain ya. Jadi itu seperti total explorer ya. Total explore. Tapi aku dan berani. totally different ketika kamu sampai di Indonesia. Totally different ya. Makanan juga itu mulai aneh-aneh. Iya. Mulai aneh-aneh, kamu yang aneh. Oke, itu sampai di Indonesia, sampai di Soekarno-Hatta, langsung ke Ya, ada 2-3 hari di hotel karena ada introduction program, langsung ke Yogyakarta. Itu Ya. kamu yang pilih waktu itu? Ya, tapi pilih Kotanya Yogyakarta. randomly.
Karena ada banyak pilihan waktu saya apply di Ada Bali. scholarship. Iya, ada Bali, ada Bandung. Tapi bukan tahu itu kota apa. Aku tidak tahu Tentang Indonesia sama sekali ya. Pertama kali kamu sampai di Jogja itu diisi. Bukan diisi, bukan. Karena aku juga belum tahu. Aku hanya pilih satu universitas di mana ada jurusan tari. Itu namanya Pempateka. Untuk belajar tari Indonesia. Untuk belajar tari Indonesia. Yang penting basicnya tari pada saat itu ya, dan kamu mau explore tari yang dari tradisi lain. Itu yang tujuan saya. Ketika kamu sampai di kampus itu banyak mahasiswa juga ya di sana dari. Enggak, itu yang masalah pertama saya. Karena di sana di program tari, di dalam program scholarship saya, hanya ada saya yang apply. Jadi tiap kelas itu ya tahu. Hanya ada saya dan guru. Dan itu kurang semangat. Ini serius. Hanya ada kamu sendiri. Iya. Dan satu. Hanya saya yang apply. Hanya saya dari Ekuador. Hanya saya dari Amerika Latin di universitas itu. Dan hanya kamu yang belajar sendiri di situ. Iya. Sampai berapa lama? Sampai itu selama 6 bulan dia. Aku ingat ikut jemparingan juga. Ikut jemparing juga. Iya. Panah tradisional ya, Iya. jemparingan. Oke, Jadi aku juga mulai main tahu jemparingan juga. kesen Nanti yang kita Jawa. main jemparing bareng-bareng ya. Tapi kamu bisa. Dia tanya, aku bisa, sombong banget ya ampun. Oh my god. Oke, terus kamu mulai belajar Ya, yang mulai lain. belajar, Ya, mulai belajar budaya ya. Iya. Budaya Jogja. Budaya Jogja ya. Dan aku juga tidak jago belajar bahasa languages ya. Tidak. Enggak Tapi jago gimana? Ini kamu lancar sekali bahasa Indonesia. Iya, tapi karena tiap hari aku langsung ngomong ya. Aku langsung coba. Berani coba ya. Latihan Aku ya. percaya nggak percaya, aku gak ambil kursus bahasa Indonesia ya sebelum ke sini ya. Dan bahasa Inggris juga aku belajar secara otodidak aja. Sebelum ke Indonesia aku hanya lewat YouTube, lewat beberapa yang Paling yang dibutuhkan vocabnya aja ya, vocabulary ya. Iya. Kamusnya, translate-nya apa gitu ya. Tapi bahasa tuh sebenarnya habit. Ya, praktis ya. Iya, kalau kita nggak praktis, misalnya dia jago grammarnya, dia jago tensisnya, tapi kalau dia nggak praktis, sama aja, nggak kepake juga ya. Jadi memang harus terbiasa. Ya, harus terbiasa, harus berani juga. Harus sedikit ada pressure juga ya. Ya, iya, pressure saya itu ketika saya ketemu orang asing, orang dari Eropa, Amerika Serikat, ya harus bicara bahasa Inggris sama mereka. Ya karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Iya, kita yang mengalah ya. Ya. Oke. Terus orang yang pertama kali mengenalkan kamu tari di hidup kamu tuh siapa sih? Tari ya, in general, bukan di Indonesia. Aku ada satu atau dua referensi, ya. Tapi yang buat saya cinta dengan tari itu hanya ada satu. Apa itu? Itu yang aku tidak dipanggil maestro karena aku tidak menganggap dia sebagai maestro. Tapi ya, dia sebagai maestro saya. Tapi lebih teman. Lebih kepada teman ya. Dia teman saya ya. Itu namanya Clever Vieira. Hai Clever. Kalau Clever nanti nonton ini. Kalau Clever Vieira itu menurut saya ya itu my opinion ya. Aku menganggap Clever Vieira itu sebagai maestro yang paling tinggi. Bukan hanya di Ekuador tapi di dunia. Tidak ada maestro tari seperti karena dia. Karena kamu mengenal dia dengan sosok dia yang seperti itu ya, luar biasa ya. Ya, dia develop style, teknik yang proper. Karena banyak juga tuh maksudnya tarian yang dia bagus sekali, tapi maknanya kadang-kadang kita nggak sampai ya, kita hanya melihat itu hanya sebatas oke, dia bagus. Ada banyak yang punya
teknik yang bagus dan kamu bisa lihat, kamu bisa nonton, oh penari ini bagus sekali. Ada banyak di dunia, di Indonesia ada banyak sekali. Tapi yang artis, yang seniman, yang buat art, itu mungkin di tenggang ini gak masuk. Yang the real dia punya filosofi art. ya. Karena penari itu bukan itu tentang gerakan. Itu mungkin yang sesuatu yang penari yang tidak paham. Ya. Yang kalau para penari muda itu mereka harus mulai paham dari kecil ya. Tari itu bukan tentang hanya gerakan. Salah satu mungkin trigger ketika kamu bisa mulai merasa hidupmu, karena sepertinya hidupmu itu tari nggak sih? Tari, tapi kamu tahu aku tidak selalu penari. Tidak Kamu tidak selalu menjadi penari. Iya, itu. Jadi kamu apa? Jadi sampai umurnya 18. Oh, ketika kamu 18 tahun? Iya, itu masih hidup biasa. Ya, sekolah, ya, bla 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 bla. Tapi aku pengen sekali belajar seni. Seni itu ada di spirit saya dari anak kecil ya. Tapi orang tua saya tidak identify that ya, tidak memvalidasi, mendukung. Nggak suka itu ya, belum. Pada Jadi, saat itu ya. Itu sama sekali. Sampai sekarang? Iya, karena itu aku di sini. Cepat ya. Dari 19 umur de 19 aku baru mulai belajar teater dulu. Iya. Oh, belum ditari? Belum. Pertama teater dulu. Iya, ya. karena aku curious dengan how can I use my body, my voice. Karena aku punya otak saya lebih scientific ya, lebih rasional. Lebih rasional ya. Ya, lebih matematik ya, fisik ya. Lebih real ya. Ya, kamu menggunakan your subconscious, the unconscious. Kamu menggunakan tubuh, kamu menggunakan feeling, emotion. Jadi bukan hanya ini, tapi semua. Your whole body, your whole being. Tari itu sebetulnya, tari menurut Edgar Freire itu seperti apa? Mau makan dulu nggak atau mau minum dulu gitu? Lama nih guys kayaknya. Ya, karena mungkin ya ini pertanyaan yang paling sulit ya dijawab. Bukan hanya buat saya, tapi mungkin untuk beberapa orang ya. Ya, beberapa penari itu juga sulit untuk menjelaskan ini karena tari itu apa ya? Itu ada movement ya. Tapi kamu bicara lewat movement atau apa ya? Kenapa kamu cinta tari? Itu juga sulit dimenjelaskan. Misalnya ya dengan contoh yang gampang ya, menjelaskan cinta, tahu bercerita tentang cinta dengan tubuh saya. Itu sulit sekali ya. Karena aku orang Latin, aku suka sekali tari salsa pada waktu itu. Ya. Tapi tubuh saya itu kaku sekali. Aku juga tidak punya sense of rhythm. Ya. Oh ya? Irama itu sulit karena sekali pertama itu saya. kamu kan belajarnya aktor ya? Ya, teater aktor, ya. Tapi irama itu penting ya. Ada banyak aktor yang tidak punya irama. Iya. Ya. Ketika dia jalan harus pakai irama, ketika dia melihat harus orang pakai biasa juga sulit dapat irama ya. Ya. Kalau kamu hitung 1, 2, 3, mereka 1, 2, 3, ya sulit itu. Contohnya gini, kayak ada orang jalannya dia nggak straight gitu. Iya. Jalannya ada yang begini, ada yang begini. Jadi jalannya nggak pada umumnya gitu. Jalan yang straight, yang lurus. Karena itu irama ya. Iya, tiap orang punya irama ya. Terus aku khawatir juga ya, buat apa dengan dulu saya? Karena hidup itu bukan tentang dapat diploma, dapat itu bukan. Menurut saya. Untuk kamu ya. Hidup itu untuk explore saya, untuk explore tubuh saya.
Jadi aku mulai belajar tari salsa dulu. Oke. Karena aku tidak bisa sama sekali tari salsa dan aku apa ya, kaotik sekali ya, seperti Kaotik. clown ya. Aku mulai belajar tari klasik, ballet dan kontemporer. Balet. Iya. Kamu belajar balet? Iya. Serius? Tidak suka tapi ya harus, kalau di Ekuador harus, kalau kamu Itu mau jadi sampai penari. sorry, ketika kamu stand up itu kan harus yang jadi pondasi, Iya, foundationnya itu Iya, iya. tang yang ada di kaki ya. Iya, aku tidak menggunakan itu, tapi yang teknik balet Tapi ya. teknik begitu ya. Iya, harus belajar di sana, harus belajar itu. Kalau kamu penari dan tidak belajar balet di sana itu ya tidak dianggap penari ya. Oke. Terus aku mulai tertarik lagi ya dalam tari karena semakin aku belajar sesuatu, semakin aku lebih curious. Tubuh saya lebih open, lebih relax. Dan buat saya tubuh juga enak ya, enak. Karena bagus juga untuk olahraga karena semua ototnya Iya. bergerak Iya. kan. Terus baru di tahun itu ketika saya umur 25, aku baru mulai tari. Aku baru mulai belajar tari. Serius? Iya, serius. Kamu usia 25 baru mulai 25, tari dan baru. sekarang dia punya karya yang luar biasa, guys. Jadi ketika saya udah ada banyak pengalaman dan aku ada retrospektif ya. Aku lihat belakang ya. Tolak ukurnya di itu belakang. tadi itu apa ya? Itu tentang hidup. Itu seperti the awal cosmos, awal universe. Itu movement. Tidak Kosmos. Itu ada filmnya ya? kosmos ya. Bukan film itu. Tapi kan ada film Ya, ada kosmos film ya. Maksa gue. Tapi kita bisa bicara dengan Iya, kosmos iya, yang iya, nyata oke, ya. oke. Dengan universe. Iya, tentang dia berhubungan dengan universe. semesta. Alam semesta Iya. ya. Itu awal dari mana? Kita tidak tahu ya. Tapi harus ada satu poin yang explode. Tapi kalau mau explode harus gerak. Contohnya apa? Gimana? Seperti Big Bang ya. Oke. Ada satu core, satu nukleus, satu Ada core. lagunya loh itu. Mhm. Great Big Bang and Dinosaurs. Tapi itu ada filosofinya ketika ada Big Bang, ada dinosaurs lahir ya kan? Ya, tapi ya maksudku Dinosaurs kan lahir pada saat itu explode. Gimana dia bisa ketika explode dia tetap hidup? Ya, Itu tapi itu aneh. nanti. Oke. Ini bisa ketawa loh. Aku bisa ngelawak loh sama dia, bisa lucu. Terus. Jadi the origin of everything is movement. Movement it's what generates life. Tari buat saya itu tidak bisa, aku tidak Separate. bisa dipisah ya. Nggak bisa ya. Tari hidup itu jadi satu. Itu udah jadi satu ya sama kamu. Iya. Tapi kamu buat apa dengan tari atau dengan gerakan? Iya. Kamu harus explore. Jadi pikiranmu, every single day, every single hour of my life, it's dedicated to dance, Even when I am doing something else, Meskipun saya buat sesuatu yang lain, tapi itu juga masuk tari. Gimana aku bisa transform pikiran saya yang filosofikal? Gimana saya bisa transform emotions, feelings dalam kata? Gak bisa. Jadi aku menggunakan tari. Ini yang Kenapa kamu kan tinggal ngobrol aja, tinggal ngomong aja? Kenapa? Karena kamu introvert? Tapi kadang-kadang kata-kata itu jujur, kadang-kadang tidak. Kalau jujur kadang-kadang menyakitkan ya. Iya nggak sih? Iya. Tapi kata-katamu bisa, dengan kata-katamu kamu bisa bohong. Iya. Tapi dengan itu nggak bisa. Iya. Oke, aku mau tes kamu nih. Dari semua tubuh kita, apa yang nggak bisa berbohong? Semuanya. Ada satu yang nggak bisa berbohong. Kalau kamu lihat dengan detail, ini berbohong. Ini berbohong. Tapi aku bisa lah tahu orang bohong atau enggak.
Itu ya menurut kamu apa? Dari mata. Ya, Matanya nggak bisa bohong. Sekarang aku pengen tanya nih, karya yang udah kamu buat di Ekuador tentang Indonesia ada nggak sih? Karya apa yang udah Oke, kamu buat? boleh menceritakan Boleh dong, lebih boleh awal banget. ya. Boleh, boleh. Terus aku pulang lagi Ke Ekuador ya? Ekuador lagi. Tapi waktu itu aku langsung buat hubungan dengan Dubes. Embassy di sana. Ya, ambassador ya, Indonesian ambassador di sana. Ada di kota saya di Quito. Ya. Terus aku langsung buat program Langsung buat program. tari, ya. Aku buat program dengan tari Klonorojo. Aku nari tari Klonorojo, tari Klonorojo. klasik Jogja. Oke. Terus aku ajak satu penari dari KBRI yang sedang kerja pada waktu itu di Di sana. sana. Ya, Dari Indonesia. dari Indonesia, dia orang Sumatera, dia Vera Rusli, dan dia nari tari Bali. Terus yang ketiga kita nari bersama tari Sonteng, itu dari Sunda, dari Sunda. Saya buat program itu, saya produce, saya menari, kamu yang direktur produce ya, iya, karena ya. Kalau di Ekuador juga begitu ya, mungkin di Indonesia juga begini ya, produce, nari, make up, semuanya, kita bisa semuanya ya. Enggak juga sih, hanya beberapa sih. Biasanya ada part-partnya sendiri. Kalau lighting ya lighting sendiri. Ya, tapi kalau tidak ada dana, kamu harus buat semua. Oh iya, betul. Tapi nggak apa-apa, itu malah bagus Iya, kan? ya, kamu belajar semuanya. Iya, juga, ya. Aku buat lighting, ya, aku setting, stage setting, itu semuanya ya. Terus waktu tampil, setelah tampil ya ada beberapa orang Indonesia dari staf KBRI, paling dari Jakarta, dan mereka bilang, oh ini luar biasa ya, luar biasa. Itu saya merasa di keraton, ada satu orang yang bilang saya merasa di keraton ya. Oh iya? Ya, meskipun ya teknik saya bukan seperti penari Jawa ya, tapi ya I did my best ya. Iya. Dan At least kamu punya knowledge itu dan kamu mau Iya, aplikasi itu ya, iya. explore itu. Dan itu pertama kalinya ada pentas tari Indonesia di kota saya, di Ekuador. Nggak ada. Dan itu juga pertama kali orang Ekuador nari tari Indonesia di Ekuador. Nari tari Indonesia di Ekuador. Berarti kamu elitnya nih ya? Iya. Itu ya aku proud ya. Bukan sombong, tapi aku proud ya. Karena saya sedang buka jalan ya untuk Indonesia juga ya, Indonesia bisa dikenal ada di hubungan ya, Iya, orang iya. Ekuador, Indonesia. Kalau ada orang Ekuador pasti mereka kenal saya ya, tahu mereka cari link dari saya, tahu dari yang udah pernah ke sini. Terus Bu Dubes pada waktu itu, yang Dubes itu Bu Dienariati Cokro Suprihartono. Ibu Budini. Halo Budini kalau nonton ya. Bu Dini ya, dia kaget juga, dan dia karena dia semangat ya dengan seni, dia semangat Dan dia appreciate banget itu, promosikan, Iya. lestarikan budaya Indonesia di Ekuador. Dia bawa saya ke program apapun, ke program budaya apapun. Kalau pada waktu itu aku udah ada misi. Ya, ada satu misi yang jelas ya. Itu mempromosikan seni spesialitari Indonesia di Ekuador. Ya. Kenapa Karena sih? sebelum saya tidak ada yang buat itu. Kenapa kamu segitu cintanya sih sama Indonesia? Itu ya Kenapa sih? yang tanya yang selalu aku ditanya ya. Mungkin yang apa namanya, the response yang jawab saya itu adalah, kenapa kalian tidak cinta Indonesia? Harusnya pertanyaannya dibalik ya. Iya. Kenapa? Mungkin bukan nggak cinta kali ya. Kita kurang banyak menghargai budaya kita sendiri. Iya. Gitu. Tapi orang Indonesia harus tahu, orang Indonesia hidup di paradise. It's like paradise. Paradise. Di paradise seni. Ya? Di Eropa, di Amerika, gak ada seni tradisi seperti Indonesia. Seperti Indonesia. Gamila gak ada.
Di mana ada gamelan seperti gamelan Jawa atau gamelan Sunda, gamelan Bali? Nggak ada di dunia. Tapi kan mereka juga punya alat musiknya sendiri-sendiri. Tapi beda. Tapi orang Indonesia harus bangga dengan bangga ya, Bangga. proud ya, bangga dengan kesenian. Bangga dan bukan cuma bangga, harusnya bisa masuk di situ. At least dia mau belajar dan kenal, bukan hanya sekedar bangga aku orang Indonesia, bukan hanya itu, harusnya lebih dari itu. Iya, semakin kamu kenal budaya kamu, Iya. semakin kamu semakin bangga ya dengan budayamu. Iya, iya. Aha. Kalau kalian tidak menjaga tradisi Indonesia, nanti akan jadi seperti negara barat, seperti negara saya, di mana tradisi hampir hilang. Oke, maksudnya tradisi ini menarik nih. Tradisinya hampir hilang, maksudnya tidak didapat dari tradisi aslinya, atau mereka tidak menjalankan, atau apa? Faktornya Karena apa? ya? Udah potong ya, udah ada gap. Udah ada gapnya ya. Ya, dari tradisi asli Iya. dengan generations yang The ada next sekarang. generation. Di sekolah sini, ya mungkin di sekolah umum ya, gak tahu kalau di sekolah private atau. Tapi ya di sini masih belajar bahasa Jawa, masih belajar gamelan di sekolah. Iya, iya, iya. Ya, kalau ada musik, kelas musik, ada materi kuliah musik, belajar gamelan, Iya. belajar tari di sini, dimanapun ada acara ya, anak-anak itu disuruh nari, ya, tari tradisi, tari kreasi, kupu-kupu, ya. Ya, tapi dengan gerakan tradisi ya itu bagus dimanapun. Di Ecuador di Ecuador ada materi kuliah musik, Oh nggak iya. ada materi kuliah nyanyi atau materi kuliah seni. Karena itu gak penting, itu seperti hobi. Itu bukan knowledge optional. yang harus dibudayakan ya, Iya, bukan culture bukan. yang harus dilestarikan ya. Maka, Karena budaya itu kan sebetulnya identity dari satu country ya. iya, Itu adalah kekuatan ya. Iya. Strong kita, to be honest-nya kita tuh memang di situ ya. iya. Jadi aku tanya sendiri, orang Ekuador itu apa? Orang apa? Iya, Ekuador itu apa? Saya apa? Aha. Karena aku tidak ada tradition. Tradisi ya. Jadi kalau di sana kita bilang ada satu istilah Waira Pamushka. Waira Pamushka. Pamushka. Itu son of the wind. Song of the wind. Ya, son of the wind. Jadi kamu anak dari angin. Angin ya ya. Tapi itu artinya kamu tidak punya origin. Jadi udah terbawa aja gitu Jadi ya. Udah Jadi ya. karena kamu tidak ada Pegangan Iya. Iya. Sesuatu yang bisa buat- kamu copot Raja Mala. Siapa ini? Ini ini Raja Mala. Dia, kamu bilang siapa ini? Kamu belum pernah diamuk Raja Mala, dia bisa ngamuk loh. Dia bisa marah-marah ini. Jadi di sini aku pikir yang generation anak muda itu masih bisa pekan Masih di ya? sini ya. Aha. Bukan gimana pun ya, seperti angin. Iya, iya. Tapi di sini masih ada. Aku pikir masih ada. Tapi itu ya Tapi itu bahaya karena kadang-kadang juga ketika kita mendapatkan ilmu, kita hanya mendapat aja dan kita tidak explore itu, jadi tidak jadi apa-apa. ya karena Dari itu kamu bisa useless dengan itu juga ilmu yang kamu dapat gitu. iya. Karena ya ini pertanyaan yang penting juga. Ketika kamu dapat ilmu, kamu buat apa dengan ilmu? Buat apa dengan ilmu itu? Kamu bisa menggunakan untuk kamu diri sendiri ya, it's okay. Tapi akan lebih gimana bagus kalau jadi kamu manfaat. share? Iya, manfaat untuk orang lain, ada benefit untuk orang lain. Iya. Dan nanti budaya itu juga akan terus berjalan. Ya. Dan nanti kamu harus bertanggung jawab dengan ilmu itu. Ya, tapi bentar. Itu kan tadi kamu udah cerita ya karyamu di Ekuador. Iya, ya. Oke, karyamu di Indonesia. Ketika kamu ini ketiga kali ya? Ya. 3 kali kamu di Indonesia. Karya apa yang udah kamu buat di Indonesia?
Ya, terus di antara 2007 sampai 22, sampai saya ke sini lagi 2017 maksudmu? Iya. 2017 Di waktu sampai? itu saya di Ekuador, aku belajar beberapa tari Indonesia Ya. dan aku pengen lagi ke sini. Mau lagi ke sini. Mau lagi ke sini ya karena aku pikir ya ilmunya itu terlalu kecil ya. Kamu stay di sini aja deh atau kamu mau kembali ke Ecuador? Enggak mau kembali. Kamu stay di sini? Iya, aku stay. Buat apa di sini terus? Belajar apapun tari, ya. belajar tari. Kalau belajar. bisa kamu jadi budayawan di sini ya? Bisa. Iya, karena ini hidup saya. Aku dapat di sini, aku bisa dapat ilmu yang luar biasa. Iya, iya. Terus aku di Ekuador sebelum ke Indonesia aku buat satu karya itu yang pertama kali mix tari Indonesia dengan tari Ekuador. Ya. Kolaborasi. Aku nama karya itu Bujangganong Yel Waka ya. Itu seperti kalau translate itu agak sulit. Bujangganong itu karakter. Itu satu tarian ya. Satu karakter ya. Karakter dalam dalam tari Jawa Timur ya. Dan Waka itu satu karakter dari tradisi Ekuador, dari tradisi Andina ya. Andina. Ya, dari Gunung Andes ya. Terus aku buat satu karya dengan satu cerita yang involve ya tari Indonesia dan tari Ekuador. Itu yang pertama kali di sejarah Ekuador. Wow, pertama kan? Iya. Tapi enggak, aku perhatikan semua karyamu itu storytelling deh. Iya, karena dulu saya aktor. Jadi kamu membawa itu ya. Buat saya itu tari harus menceritakan sesuatu buat saya ya. Dan kemarin aku sudah buat satu karya itu namanya antara gunung-gunung ya, entre montañas. Entre montañas. Ya, itu berkolaborasi saya penari Ekuador dengan penari Indonesia, satu penari Indonesia dan satu penyanyi Indonesia ya. Yang penyanyi ini, yang penari itu Gali. Hai Gali dari ini ya, dia dosen juga ya? Ya, dia dosen di AKN. Dan kita buat satu karya ya. Itu masih tentang tema Ekuador ya. Masuk sedikit tema Indonesia. Ada ya, masuk sedikit. Ya, masuk sedikit. Tapi itu dengan topeng, kostum Ekuador, itu cerita Ekuador ya. Bagus sekali itu. Dan lagunya juga Kichwa. Perform ya. Itu pertama kali aku menggunakan bahasa lagu. Asli. Bahasa Kichwa pertama kali. Dan sekarang aku pengen buat karya lain ya. Karya lain. Yang penting ada will ya. Sekarang bisa tahu nih kalian semua kalau mau kolaborasi langsung ya. Itu bisa karena dia juga open sekali, welcome sekali. Karena buat saya itu penting share knowledge. Itu yang aku tanya dulu ya. What are you doing with your knowledge? Sebuah karya. Dan mungkin orang Indonesia pikir aku terlalu serius atau ya mungkin ada yang pikir aku sombong sekali, tapi bukan itu. Aku kan ya introvert ya. Aku kan terlalu banyak bicara ya. Jadi aku sulit mulai ngobrol atau bicara panjang dengan bukan dengan orang Indonesia, dengan orang apapun. Dengan siapapun. Dengan siapapun ya. Itu sedikit sulit ya. Tapi terbatas ya kata-katanya ya. Tapi ketika dia buat karya itu luar biasa, karena aku juga beberapa kali kolaborasi dengan dia itu luar biasa. Dia tidak se-ekstrim yang dilihat. Karena kan itu maksudnya ketika kamu stand up di stage gitu, ketika ada spotlight itu bukan menjadi kamu lagi kan. Itu sudah menjadi karyamu gitu. Terus keinginanmu nih terakhir. Keinginanmu apa sih? Atau dream yang sekarang atau masa depan yang pengen banget kamu kerjakan, atau ada project-project apa gitu, wishlistmu apa? Ya, aku pengen sekali hidup di sini lagi, maka di sini terus ya. Di sini terus. Dan ada beberapa karya yang aku sudah yang ide sudah mature ya, sudah matang. Sudah matang. Ya. Dan aku pengen sekali buat karya-karya itu dengan
seniman sini, penari-penari sini. Ya. Atau nanti kita selanjutnya setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya, sharing dengan beberapa maestro ya. Ya, itu Kita juga. bisa search knowledge juga, kita bisa sharing juga dengan mereka. Ya, karena masih ada beberapa maestro, masih ada apa namanya, source itu apa? Sumbernya. Sumber, ya. Masih ada sumber Masih ilmu. ada sesepuhnya, iya. Raja Mala Oke. sudah, atau ada yang mau ditanya lagi Raja Mala? Atau kamu yang mau tanya Raja Mala? Nggak takut ini. Dia takut dengan Raja Mala. Oke, thank you Edgar. Oke. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Oke, bye-bye.